Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang memperbanyak istighfar, mengisi waktu kosongnya dengan istighfar, ada 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Terasa sempit dada ini menghadapi hidup. Apa cara untuk melapangkannya? Banyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan induk daripada istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampuni silap salah dosaku kecuali Engkau ya Allah. Lalu kemudian wa min kulli hammin faraja. Setiap hammin, kesusahannya. Hidup ini penuh dengan kesusahan. Fi kabad. Hidup ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Maka bagaimana cara melepaskan diri dari kesusahan? Iyamsasakallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu fala kashifa lahu iliyahu. Kalau ada musibah, kesulitan dalam hidupmu, tidak ada yang bisa menyingkapkan, melepaskannya darimu kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah menginginkan suatu kebaikan untukmu, tidak pula ada yang bisa menolaknya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki punya Allah, usaha milik kita. Buah yang matang di atas pokok kayu punya Allah, tapi usaha kita untuk menjoloknya. Berapa kali dijolok tidak juga jatuh. Tapi berapa kali pula kadang kita hanya lalu jatuh dia dari atas. Kuasa Allah. Kita disuruh berikhtiar, al-kasbu wal ikhtiar, berusaha. Begitu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, maka memperbanyak istighfar. Apakah orang-orang yang soleh bahkan Nabi itu tidak beristighfar? Wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah fil yawmi wal laylah. Aku beristighfar 100 kali sehari semalam. Nabi yang tidak berdosa, wallahu ya'asimuka minan nas, Allah menjaga engkau, Nabi maksum, tapi dia tetap beristighfar sehari semalam. Ada kalanya orang beristighfar karena dia buat dosa, sabu-sabu, khamar, zina, mabuk, korupsi, dia beristighfar. Tapi ada kalanya orang beristighfar bukan karena dosa, tapi karena dia malu. Orang yang tidak bertahajud malam tidak dosa karena tahajud salat sunat. Tapi kemudian ketika dia bangun di tengah malam, dia lihat acara televisi yang selama ini tidak hanya tontonan tapi tuntunan, lalu kemudian datang rasa malunya. Ini judul ceramahnya tentang tahajud, tapi kenapa aku tidak pernah bangun malam seumur hidupku? Datang rasa malunya. Setelah itu dia pun beristighfar. Jadi ada kalanya juga orang beristighfar karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kalanya orang beristighfar itu karena memang ingin mencari fadilah, keutamaan yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada orang hidupnya zuhud, jauh dari keduniawian, tapi sebentar-sebentar dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak makan riba. Lalu kenapa dia beristighfar? Karena dia selalu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia tidak melakukan perbuatan amal saleh. Padahal semuanya pinjaman dari Allah, tatapan matanya pinjaman, pendengaran telinganya pinjaman, bernafasnya sekali tarik, sekali hembusan juga pinjaman, paru-paru yang dipakai juga pinjaman. Kenapa orang yang meminjam ini tidak sadar diri, tahu diuntung? Biasanya kalau kita diberi gratis, makan gratis, minum gratis, rumah gratis, berterima kasih kepada sahibul bait. Tapi kenapa ada orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beristighfar adalah ungkapan rasa malu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 50 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Malu kepada Allah, umur panjang tapi tak dipakai untuk beramal soleh. Malu kepada Allah, harta banyak tapi masih menyia-nyiakan anak yatim, fakir, miskin. Malu kepada Allah, anak perempuan, istri, sahabat, kerabat, tetangga, belum lagi menutup aurat dengan hijab, dan mulut diam tak pernah berkata apa-apa. Kenapa tidak pernah mengajak? Mengapa tidak pernah merangkul? Mengapa tidak pernah mengarahkan kepada kebaikan dan kebenaran? Oleh sebab itu, dengan beristighfar jauhkan dari segala malapet, bencana, musibah penyakit, musibah keluarga. Diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan batin, maka jangan pernah lupa apapun yang terjadi, memperbanyak lidah, membasahi lidah dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala, dia berkata, Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Apa itu ihsan? Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada pokok kayu, jangan beribadah kepada hantu, jangan beribadah kepada sungai, jangan beribadah kepada binatang. Beribadahlah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua artinya berbakti. Sedangkan ihsan dalam beramal artinya serius, itqan, profesionalisme kerja. Ihsan dalam melakukan ibadah artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi tidak mungkin kita melihat Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak mungkin dipandang dengan mata. Justru Allah lah yang melihat, memandang mata. Maka ka'annaka tarah, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau memandang, melihat Allah. Illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seakan-akan kau merasakan engkau dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pelataran parkir kita lihat ada tulisan, Anda diawasi CCTV. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak kami pasang tulisan ini tidak ada helm yang hilang. Kenapa? Karena ada tulisan Anda diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya belum dipasang. Tapi malingnya goblok. Dia merasa diawasi. Merasa diawasi CCTV saja. Seorang direktur cerdas. Dia pergi keluar kota, karyawannya tidak ada yang tahu. Tapi setiap hari sopirnya datang, dia parkir di depan mobil. Semua karyawan datang on time, tempat waktu. Kenapa? Karena merasa bos ada. Padahal mobilnya doang. Dia sudah keluar seminggu. Merasa diawasi oleh CCTV, orang menjadi disiplin. Merasa diawasi oleh atasan, bos, direktur, dia ada di dalam. Padahal kaca mobilnya gelap hitam. Yang tahu cuma sopirnya saja di dalam sendirian. Apa maknanya? Merasakan diawasi CCTV, merasakan diawasi malaikat. Ihsan, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ihsan itu banyak. Diambil dari 3 huruf. Hasanah, hasan, baik. Hasan, baik. Khair, baik. Thayyib, baik. Jayyid, baik. Baik, baik. Kenapa digunakan kata ihsan? Ihsan membalas lebih dari semestinya. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun engkau disusukannya, mengalir darahnya dalam tubuhmu. Tidak terbalaskan bagaimana dia meregang nyawa saat melahirkanmu. Hampir saja dia mati. Tetesan darahnya. 1 kali kau gendong dia dari Bogor sampai ke Tanah Suci Makkah, lalu pulang lagi ke kampung halaman, belum dapat menebus 1 rintihan sakitnya saat dia melahirkan engkau. Balaslah lebih dari semestinya. Maka kalau ada orang yang sudah memberangkatkan orang tuanya umrah, dia merasa sudah membalas. Belum. Kalau ada orang yang sudah membelikan rumah besar untuk ayahnya, dia sangka dia sudah membalas. Belum. Kalau ada orang memberikan perhiasan, cincin, gelang, rantai kepada ibunya, dia sangka dia sudah memberikan balasan. Belum. Karena makna ihsan, memberikan lebih dari semestinya. Innallaha katabal ihsan. Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan kepada orang tua, balas lebih dari semestinya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kau diawasi Allah. Makanya ada hadis, pertanyaan tentang Islam, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang ihsan. Apa itu Islam? Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tutiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Cukup 5. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Iman. Tapi puncaknya adalah ihsan. Islam, salat, zakat, puasa, haji, itu konsentrasinya ulama fikih. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Halal, haram, makruh, mubah. Lalu kemudian ada namanya iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada titian siratal mustaqim, beriman kepada kiraman katibin, beriman kepada mungkar nakir, beriman bahwa catatan amal akan dihadapkan, beriman bahwa kita akan dituntut di hadapan Allah. Ini domennya akidah, wujud,
qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Maka dalam Islam ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Akidah bicara tentang Allah, bicara tentang malaikat, bicara tentang Rasul, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang takdir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang azab kubur. Yang kedua tentang masalah Islam, salat, zakat, puasa, haji, berapa timbangan 1 mud, bagaimana membayar zakat fitrah, bagaimana menikah, bagaimana meminang, bagaimana itu semua, hutang piutang, gadai menggadai. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sum'ah, menjaga hati dari perbuatan yang jahat, menjaga hati dari segala yang kotor. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada tipu daya di dalamnya, dengan hati yang hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.